Jadi gini Bung, terkait dengan bulan terbelah itu kan sains pun bisa menelaah itu adalah sebuah kejadian. Sekarang masalahnya adalah bukan Rasulullah yang membelah bulan, Allah yang memperlihatkan mukjizatnya. Itu loh, yang disebut wakil Tuhan, apapun bisa dia lakukan. Wakil Tuhan Pak. Jadi Iya, tapi pemahaman kalian itu semua Dengerin dulu Bapak, dengerin dulu. Udah keras ini, Bapak ini. Iya. Jadi gini Pak, bagaimana kemudian seorang apa istilahnya ya, peneliti modern yang kemudian berasal dari Badan Antariksa Amerika itu memberikan sebuah hasil penelitian melalui satelit bumi ya, menemukan adanya garisan yang mengatakan bahwa memang bulan ini pernah mengalami pemisahan gitu Pak. Itu sains yang temukan itu, bukan internal Islam. Itu dulu, kita pindah ke nanti kita bahas secara menyeluruh itu terkait tema ini. Nah, kembali kepada apa yang disajikan oleh saudara saya tadi. Kerasukan itu adalah makhluk yang dimasuki atau kemasukan makhluk lain atau ruh. Itu tidak disifati daripada Yesus, kata saudara. Jadi Yesus itu adalah bukan manusia, tetapi dia adalah ciptaan. Ini logika Anda ini yang saya uraikan, ini logika Anda ini. Jadi dia bukan kerasukan, tetapi dia adalah inkarnasi. Maksudnya Tuhan menciptakan Tuhan, kemudian dia masuk ke dalam Tuhan. Itu kan yang Anda mau? Karena tidak mungkin Anda mensifati inkarnasi itu sama seperti babi ngepet. Sabar. Kan hanya ada dua, Bung. Hanya ada dua, Bung. Hanya ada dua. Bagaimana saya narasikan, jangan dinarasikan. Enggak. Ini poin daripada narasi Anda. Anda mengatakan Yesus itu adalah ciptaan, biologisnya adalah ciptaan. Tetapi Anda membantah dia tidak kerasukan Tuhan. Berarti jika demikian, Anda tidak mau Yesus itu kerasukan Tuhan, tapi Anda mengatakan dia adalah ciptaan. Berarti yang menjadikan dia Tuhan adalah manusia yang bukan Tuhan menjadi Tuhan adalah Anda. Saya bantu Anda untuk menguraikan apa yang Anda sampaikan barusan. Yesus adalah manusia, jasadnya adalah ciptaan, tapi pada dirinya ada dimensi ketuhanan. Apa yang Anda bisa jabarkan di sini? Artinya Yesus yang adalah ciptaan menjadi Tuhan karena dia kerasukan atau kemasukan atau diilhami Tuhan di dalamnya. Ada Tuhan masuk ke dalam dirinya. Nah, kalau Anda mengatakan itu, oh salah, berarti sama sifatnya babi ngepet. Manusia membuat dirinya menjadi babi. Tuhan membuat dirinya menjadi manusia. Sama seperti babi ngepet. Yang mana yang Anda pilih? Jasad yang bukan ciptaan, kemasukan Tuhan, atau Tuhan yang tadinya bukan ciptaan, merubah dirinya menjadi ciptaan. Tadi manusia yang bukan babi, merubah dirinya menjadi babi. Mana yang Anda pilih? Inkarnasi, manusia menjadi babi, Tuhan menjadi bukan Tuhan, atau orang yang kerasukan padanya roh Tuhan. Coba, saya ingin tahu yang mana yang Anda pilih. Inkarnasi yang tadi babi menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia, Tuhan menjadi bukan Tuhan, atau Tuhan memasukkan dimensi ketuhanan kepada ciptaan berupa Yesus. Yang mana Anda pilih? Oke, saya sudah jelaskan Pak Juma ya. Yesus menciptakan daging di mana dia masuk ke dalamnya. Daging itu bukan manusia, bukan Tuhan, Pak. Makanya saya bilang perpaduan antara jasmani dan rohani, maka manusia mengatakan itu manusia. Jadi jangan Bapak bilang Tuhan menciptakan Tuhan lalu masuk ke dalam Tuhan. Itu kan bukan itu kata-kata yang saya gunakan tadi. Yesus menciptakan daging, ya, menciptakan daging, lalu dia masuk ke dalam daging itu. Nah, daging itu belum punya roh. Kalau baginya itu punya roh. Yesus yang menciptakan daging. Yesus menciptakan daging. Ya. Oke. Yesus menciptakan daging. Lalu Yesus masuk ke dalam ciptaan. Betul? Ya, betul. Nah, berarti daging ini tadi apa? Ya, daging tetap daging. Daging yang kerasukan Yesus, betul? Kerasukan, Pak. Kata-kata kerasukan itu hanya bisa disematkan kepada satu makhluk yang dimasuki. Oke, berarti ya? Saya ganti bahasanya. Ini bahasa gereja. Berarti jasad manusia yang diciptakan ini kepenuhan Tuhan, betul? Ya, sepenuhnya berdiam dalam dirinya. Iya. Oke, berarti ada ciptaan yang kepenuhan Tuhan, betul? Ya. Nah, apa bedanya dengan kerasukan? Kerasukan kan sudah saya bilang, kerasukan adalah makhluk, ya, makhluk dimasuki oleh roh lain, itu namanya terus jasadnya anak Maria dimasuki oleh siapa? Sebentar, Pak.
yang anak Maria itu kan daging itu belum punya roh, Pak. Oke. Ya, belum punya roh. Oke. Ya, jadi berarti dia belum disebut manusia karena dia Iya. masih bentuk daging ya. Iya. Daging inilah yang diinkarnasi masuk ke dalamnya. Maka lama-lama terbentuk menjadi bayi, berkembang. Ya. Daging ini Pak yang berkembang. Iya. Ya. Terus Mirip Ya, zombie ya, daging itu kayak zombie. Diganggu dulu, Pak. Terus jasad yang tadi yang adalah ciptaan kepenuhan Tuhan sama halnya kerasukan, kemasukan Tuhan, betul? Bukan kerasukan, Pak. Kan Kemasukan. Kerasukan itu konotasinya negatif. Kalau Iya kerasukan, negatif, tapi ibaratnya ada pada prinsipnya jabarannya sama kan, Pak? Enggak. Kerasukan, saya bilang ya, kerasukan adalah makhluk hidup. Sebentar, biar saya bilang kayak kerasukan. Gantian dong, saya lagi dong yang ngomong bentar, moderator. Silakan. Adalah Ya. makhluk hidup yang dimasuki oleh roh, itu kerasukan namanya. Oke, gantian ya, ngomong dulu saya ya. Tentang itu bukan kerasukan, karena daging itu belum punya roh. Oke, Ya kan? gantian ya, Oh, boleh izin ya. jasad Izin ya. ya. Jasad itu yang belum punya roh. Nah, Yesus Oke. masuk ke dalamnya, inkarnasi, masuk ke dalam daging itu. Ya oke, gantian ya, jangan dipotong. Saya tadi mengikuti semua nih gitu ya. Mulai Bro Ginting mengatakan Yesus itu dia yang mengawali, dia yang mengakhiri. Padahal kita tahu Yesus sudah terakhiri di tiang salib, hidup lagi menjadi Tuhan, Roma 14 kisah 236. Itu namanya nggak mengakhiri. Kedua adalah Anda juga mengatakan satu kesatuan di dalam satu. Pencipta itu masuk berdiam dalam diri manusia. Ini yang penting, ini yang harus dibahas nih begitu tadi ya, bahwa jasadnya Yesus itu diciptakan. Terus kemudian pencipta masuk ke dalam jasad. Akhirnya Yesus ini dua oknum manusia dan oknum Tuhan, kan begitu. Oknum daging. Berprosesnya di mana? Oknum daging. Berprosesnya di dalam kandungan. Mulai terbentuk seperti darah dulu, berproses di sana, bergabunglah di sana. Jadi pencipta ini ya berkehendak dulu, memerintahkan Gabriel hamil Bunda Maria, dia juga ada di sana di dalam kandungan bersama ciptaannya. Fisiknya Yesus ini dia ada di dalam situ. Terkandunglah dia 9 bulan, mulai masuk dari sana Pak Juma. Ya, apakah istilahnya kerasukan, kemasukan? Yang jelas adalah akidah atau kepercayaan teman kita Kristen ini, Yesus itu dua natur, keilahian dan kemanusiaan. Itu tidak terpisah, gitu ya, tapi dalam kesatuan, tapi satu, kan gitu istilahnya. Star dari dalam kandungan. Kemudian Bunda Maria melahirkan ini, diperkuat oleh Lukas. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Bunda Maria melahirkan Tuhan inilah. Tapi yang kelihatan yang dilahirkan adalah manusianya, yang ciptaan ini. Yang tidak kelihatan inilah di dalam diri Yesus yang dilahirkan juga Bunda Maria. Itulah pencipta. Ikut terkandung, ikut terlahirkan. Inilah ajaran, inilah yang dipercaya oleh saudara kita Kristen. Ini bersumber dari mana? Bersumber daripada ajaran-ajaran tidak jelas tertulis di Bible. Yang jelas tertulis di Bible, Yesus hanya mengakui dirinya utusan, ciptaan dia, Wahyu 3:14 itu tadi, gitu ya. Jadi silakan saja dipikirkan, mau kerasukan, mau kemasukan, yang jelas akidah atau kepercayaan Anda, Yesus itu dua natur. Badannya, fisiknya, manusianya adalah ciptaan, tapi di dalam dirinya ada pencipta, berkeliaran di muka bumi, bukan berkeliaran konotasinya negatif, beraktivitas di muka bumi. Mulai dia disusui, disekolahkan, mengajar, menerima firman. Persoalannya adalah manusia ini berdoa, bukan berdoa kepada Tuhan yang ada dalam dirinya, tapi berdoa kepada Tuhan yang ada di surga. Ada berapakah Tuhan? Jawabannya adalah omnipresent. Tuhan ada di mana-mana. Bisa ada dalam diri Yesus, bisa ada di surga. Ini jawaban klasik yang tidak bisa dipercaya logika manusia. Itu satu.
Kedua yang paling parah adalah Tuhan di dalam diri manusia ini bisa keluar masuk. Tuhan di dalam diri ciptaan ini bisa keluar masuk sebagaimana yang terjadi di tiang salib. Pertama, dia masih bicara, Tuhannya sudah keluar. Eli, Eli, lama sabachthani. Yang menghidupkan Yesus adalah roh pencipta itu di dalam dirinya. Ada yang mengatakan ada dua roh, roh manusia dan roh Tuhan di dalam diri Yesus. Di dalam salib, roh Tuhan sudah keluar. Yesus memanggil, kenapa engkau meninggalkan aku? Tapi Yesus masih berbicara. Di dalam ajaran Anda, di salib, mati, roh pencipta ini keluar entah kemana. Kemudian Yesus di dalam kuburan masih lagi beraktivitas mayat ini. Untuk apa? Menginjili orang-orang mati. Kemudian dia bangkit bersama orang-orang mati yang soleh itu seperti zombie. Yesus ke arah murid-murid, zombie entah kemana. Kemudian dia menampakkan diri, dikira dia hantu. Kemudian dikasihlah ikan goreng membuktikan dia bukan hantu. Roh Tuhan masuk lagi. Disinilah momen-momennya Roma 14:9 yang dibacakan Bang Juma. Disinilah momen-momennya Kisah 2:36 tadi, bahwa roh Tuhan yang pencipta masuk dalam diri manusia ini masuk lagi dan menjadi Tuhan lagi. Kemudian naiklah dia ke surga, kuburan kosong. Silakan Tuhankan Anda. Tuhan Anda adalah yang punya fisik itu. Tinggal membagi dua saja, alternatifnya hanya dua. Anda mau secara Islam atau Anda ingin memasukkan roh Bapa di dalam diri manusia ini di surga, karena Yesus naik sempurna di surga dan masih berstatus anak orang, yaitu anak Bunda Maria. Silakan yang mana yang Anda ingin Tuhankan. Terima kasih saya. Semoga bermanfaat buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat bermanfaat. Ya, lanjut. Teman Kristen lain mau menanggapi. Ini sebenarnya Pak Handi Kemana, sudah Bang berulang Handi? kali saya sampaikan ya. Tapi nggak nyambung juga ya. Gimana mau dibilang lagi? Jadi begini ya. Saya sudah menjelaskan mengakhiri ya. Mengakhiri itu dalam konteks-konteks tertentu ya. Tetapi nanti secara menyeluruh memang Tuhan juga yang mengawali dan mengakhiri ya konteks. Tetapi ketika berbicara tentang Yesus, ini tentang yang mengawali dan mengakhiri sebuah nubuat tentang kematiannya. Di dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan bahwa dia akan mati. Siapa yang bisa menggenapinya, yang mengakhirinya? Ya tentu dia sendiri. Ya toh nggak mungkin orang lain. Dia yang berjanji akan mati, lalu orang lain yang melakukan, kan tidak mungkin. Itu namanya nggak apple to apple. Makanya mati itu sudah berulang kali saya sampaikan. Mati itu adalah sebuah peristiwa di mana roh itu meninggalkan jasmani. Itu namanya mati. Ya jasad itu ya tetap jasad, daging, bukan Tuhan, bukan yang disembah. Saya rasa ini harus dipahami lah ya. Kemudian Yesus memiliki dua natur. Siapa yang bilang dua natur? Natur Yesus itu hanya ilahi, ya toh? Natur daging itu bukan dia punya, bukan dia, itu ciptaannya. Tetapi digunakannya di dunia. Jadi memahami ini saja kok nggak bisa gitu. Ketika saya ya masuk ke dalam mobil ya mobil itu tetap mobil, saya tetap saya, tetapi sayalah yang menggerakkan mobil itu sehingga bisa melintang ke sana kemari ya, ngalor ngidul, mobil itu bisa ke sana kemari karena saya ada diam di dalamnya. Tetapi ketika saya keluar, mobil itu nggak ada apa-apanya lagi, ya berbentuk sebuah onggok besi-besi. Jadi begitu cara memahaminya Pak. Jadi jadi napasnya Yesus ada di luar badannya ya? Paham didengar ya. Napasnya Yesus ada di luar badannya ya? Saya tanya yang Kristiani satu aja. Yang tak tanya yang Kristiani ya. Satu aja. Bang, yang Kristiani saya tanya satu aja. Waktu Yesus di bumi, Bapak di surga itu ada nggak seperti semula? Maksudnya? Kan Yesus ada di bumi nih. Nah, Ya. Bapak di surga itu ada nggak seperti semula? Masih ada nggak? Masih ada, maksudnya gimana Pak? Ya masih ada lah. Karena begini Berarti Pak ada ya. Ada Bapak dan Kalau ada di dalam Yesus ya. bagus nih. Berarti ada Bapak dan ada Yesus gitu ya. Ya. Ya oke. Tuhan itu, Bapa itu tidak berwujud. Iya, kita kan hanya menjelaskan sesuatu yang tidak berwujud. Roh itu kan tidak berwujud. Maka saya bilang Tuhan Kristen itu roh, naturnya roh. Tetapi ketika dia menggunakan kedagingan, ya toh, lalu dia inkarnasi di dalamnya, orang-orang mengatakan dia menjadi manusia.
Paham nggak sampai sini kan? Jadi ada perpaduan. Saya gini, Bang, pertanyaan saya gini, kenapa orang Kristiani kok menekankan menyembah Yesus bukan menyembah Bapa aja yang masih ada di atas? Gitu loh. Nah, kesalahan orang Kristiani itu menekankannya keliru. Oke, baik, Anda saya jawab salah. ya. Sebenarnya begini, kami menyembah Tuhan, ya, kami menyembah Tuhan. Di dalam diri Tuhan itu ada beberapa kuasa yang tidak berpisah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi kami bisa saja berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, bla 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 bla, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Nggak ada masalah. Jangan pindahin topik, Di. Permasalahannya Edi, jangan pindahin topik. Edi, jangan pindahin topik dulu. Ini topiknya di sini adalah, topiknya di sini gitu Lea. Pencipta masuk ke dalam ciptaannya, itu topiknya. Iya, Ya. Oh itu. jelas ya. Jadinya Yesus sang pencipta itu tentu bisa masuk dalam dagingnya. Jangankan Yesus, Pak, manusia saja pun jiwa itu bisa masuk, Pak. Kita berbicara tentang jiwa yang adalah kita bisa keluar masuk loh ke dalam tubuh. Contoh Lazarus. Orang-orang yang awalnya hidup, jiwanya ada di dalam dirinya, keluar. Lalu orang mengatakan dia mati. Dan ketika Yesus datang, bisa lagi dimasukkan jiwa itu ke dalam tubuh itu dan dia hidup lagi. Kalau manusia saja bisa seperti itu, manusia umumnya ya, apalagi Yesus yang lebih dahsyat lagi, tentu gampang bagi dia keluar masuk ke dalam daging. Masa hal-hal seperti ini kita Yesus itu, Pak, kalau Maria makanya nggak bergizi, kurus dia bisa mati loh. Banjuma dulu. Ada Waktunya beberapa Banjuma, Pak. Waktunya Banjuma untuk beberapa menjawab. aturan main yang memang harus terjadi di dalam diri manusia itu. Ya, Bisa saja. Contohnya begini, Pak ya. Contohnya begini. Seluruh manusia ini tidak makan pun bisa dibuat Tuhan hidup terus. Tetapi karena Tuhan sudah membuat sebuah ketentuan, Pak ya. Contohnya begini, karena Tuhan sudah membuat sebuah ketetapan, manusia itu harus makan, daging itu harus diberikan asupan ya, vitamin, protein, lemak dan sebagainya. Itu sudah ketetapan Tuhan, maka itu akan berlanjut. Walaupun sebenarnya Tuhan bisa saja membuat manusia ini nggak usah makan pun bisa hidup selamanya. Stop dulu ya, Bang Edi ya, Bang Joma, silakan menyanggahnya. Oke. Pencipta masuk ke dalam ciptaannya dan pencipta ini bisa keluar masuk. Bang Joma lagi, silakan. Iya, jadi itu adalah kaidah yang keliru gitu ya Bang. Karena di dalam Alkitab kemudian jelas sekali dikatakan bahwasanya benarkah Tuhan itu akan diam, ya, akan diam di dalam bumi bersama dengan manusia. Dijawab sendiri oleh Tuhan itu sendiri. Sesungguhnya langit. Nah ini satu poin yang harus dipahami oleh saudara Ginting Asumsi. Di mana, Pak? Di mana? Kalimat Tunggu, sabar Bang, sabar. Yang pertama adalah di 2 Tawarik 6:18. Yang pertama adalah jasad Yesus. Jasad Yesus ini adalah murni ciptaan. Berarti dia terbatas ruang, terbatas waktu, terbatas dari segala aspek. Sementara Tuhan menyatakan di dalam 2 Tawarik 6:18, tetapi benarkah Tuhan hendak diam bersama dengan manusia di atas muka bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi atau yang meliputi atau yang mencakupi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini, apalagi kandungan Maria, apalagi tubuh manusia Yesus. Ini dalil Pak nih. Ini dalil dalam kitab saudara nih. 2 Tawarik 6 kalau nomor 18 kalau nggak salah Bang Handi. Benarkah Tuhan hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Bumi loh, bumi. Bumi yang menjadi patokan. Tapi Tuhan mengatakan apa? Jangankan bumi, bahkan langit yang menutupi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Apatah lagi tubuh ciptaan yang diciptakan, yaitu badannya Yesus. Ini Pak, makanya kembali kepada akal tadi ku bilang. Akal yang menjadi kemudian konsep yang harus menjadi tatanan dalam beragama. Akal rusak
Asumsinya apa? Akal rusak maka logikanya rusak. Logika rusak maka akan menghasilkan sebuah pesan yang cacat. Orang yang mengimani pesan cacat itu orang miring namanya, Pak. Ini bukan kebencian, bukan. Ini saya torehkan adalah konsep kebenaran. Oleh karena itulah kemudian ketika Anda ditanya, oh pada dimensi ketuhanan Kristen ada Bapa, ada Roh. Sekarang kalau ditanya, anak ini yang mana? Yang menjadi dimensi 3 Tuhan menjadi satu ini, anak ini siapa? Anak ini adalah Yesus. Yesus yang mana? Yang bukan ciptaan. Loh, itu kan Bapa. Ini yang kutanya anak ini yang mana? Kalau Anda jujur, Anda akan mengatakan anak ini adalah manusia Yesus. Berarti pada diri ketuhanan yang Anda sembah ada sisi ciptaan. Berarti Tuhan Anda adalah ciptaan Anda. Logika yang saya bangun tadi itu sudah selesai sebenarnya. Anak adalah Yesus. Yesus adalah daging. Daging adalah ciptaan. Ciptaan adalah bagian daripada kerangka 3 Tuhan yang adalah satu. Berarti Tuhan Anda adalah ciptaan Anda sendiri. Kenapa? Pada dirinya ada dimensi ciptaan. Apa itu? Yesus. Apa itu? Ciptaan. Apa itu? Manusia. Apa itu? Anak Maria. Dia siapa? Dia Tuhan. Tetapi pada saat dia di bumi, dia juga adalah manusia. Jadi mau kayak mana lagi kita ini? Kita mau mengimani konsep ketuhanan Kristen pada Tuhannya ada sisi kemanusiaan. Siapa itu? Anak. Anak ini manusia. Dia namanya Yesus. Anda saya katakan inkarnasinya seperti apa? Oh, dia ciptaan. Dia menciptakan jasad. Dia menciptakan daging. Seperti orang yang membuat mobil lalu masuk ke dalam mobil itu. Yang sekarang masalahnya, mobil ini dan Anda itu sudah lengket menjadi satu hakikat. Apakah Anda boleh disebut mobil? Tidak. Apakah Anda boleh disebut Anda manusia? Tidak. Tetapi Anda memaksakan mobil dan Anda adalah satu. Itu namanya mumet. Itu namanya cacat berpikir. Sesat. Mohon maaf ini. Anda yang membangun kerangka berpikir Anda sendiri. Anda yang menuai itu sendiri. Sekarang tinggal Anda pikirkan. Apakah Anda selamanya akan seperti ini? Atau selamanya ingin menjadi makhluk yang mulia, yang menjadikan akal itu sebagai pondasi di dalam menapaki semua kebenaran. Itu dulu poinnya. Memang sulit, Bung Muid. Memang sulit karena itu doktrin, itu iman. Iman seseorang tidak boleh tersentuh oleh dimensi apapun, sekalipun itu kebenaran. Orang bisa mati karena imannya, tetapi itu adalah kematian sia-sia. Sekarang Anda mengatakan tubuh Yesus adalah ciptaan. Trinitas itu, Tritunggal itu adalah ada anak di sana, berarti ada ciptaan di sana. Kalaupun demikian Anda ingin mengelak, kita tanya, saudaraku yang saya cintai, yang saya sayangi, Yesus yang tadinya adalah ciptaan, sekarang ini dan nanti ketika kiamat itu datang, dia masih ciptaan atau berubah menjadi Tuhan? Satu, jawabannya adalah dia tetap ciptaan. Manifestasi dari itu, Anda menuhankan ciptaan. Kedua, Yesus yang tadinya ciptaan sudah hilang, berubah menjadi pencipta. Manifestasinya, Anda yang menciptakan Tuhan Anda. Jadi ada dua di antara konsep yang Anda jajakan. Anda menuhankan ciptaan atau Anda menciptakan Tuhan Anda sendiri. Anda nggak bisa keluar dari sini. Apapun narasi, apapun logika yang Anda gunakan. Silakan. 2 menit ya saya, boleh nggak? Saya nggak menyanggah, cuma ngomong aja, oke? Halo? Ya. Iya, Silakan. Gini, kekristenan itu kan macam-macam, kan? Yang benar adalah siapa sih yang disembah orang Kristiani? Kalau saya tuh kisah 24 ayat 14, saya sekte jalan Tuhan, bukan Kristen yang sekarang ada salib, ada mimbar, ada gereja hari ini, enggak. Jadi yang dulu disebut sebagai sekte jalan Tuhan. Kekristenan itu sebenarnya menekankan bahwa yang disembah orang Kristiani itu adalah yang disembah Yesus, dan tidak menekankan Yesus itu Tuhan atau tidak. Maka kalau akhir-akhir ini rame begitu ya saya biarin, nggak apa-apa. Karena Yesus juga menyarankan kalau lo berdoalah kepada Bapa di dalam namaku. Tidak membahas Yesus Tuhan atau tidak. Nggak tahu ada aliran-aliran seperti oneness, Jesus only, nah, gitu aja. Maka saya tetap senang mendengarkan. Silakan dilanjut, monggo. Silakan. Saya senang. Ya, belum sampai 2 menit ya. Gini,
Saya sangat setuju dengan penjelasan Pak Juma ya. Ketika cacat logika, cacat berpikir, cacat menjelaskan, cacat memahami. Jadi sebuah ayat dibacanya, beliau ini nggak ngerti maknanya. Tengok ya, saya baca 2 Tawarikh 6 ya, ayat 18. Tetapi benarkah Tuhan hendak diam bersama-sama manusia di atas bumi? Ini bukan perkataan Tuhan, Pak. Ini perkataan penulis Esra, penulisnya ini Tawarikh ini ribuan tahun yang lalu. Dia bertanya, ya kan? Dan pertanyaannya itu dijawab Tuhan. Tidak seperti apa yang kamu pertanyakan itu kenyataannya. Saya bisa, saya maha kuasa. Kalau kamu berpikir bahwa saya tidak bisa ke bumi, jangankan di bumi katanya. Ke dalam daging saya mampu. Makanya di situ, sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Ini bukan perkataan Tuhan ya. Ini perkataan seorang penulis ingin mengatakan. Dia ingin membuat sebuah pernyataan seperti itu. Dan pernyataannya keliru ya. Ternyata Tuhan bisa masuk ke dalam bumi. Ini cara berpikir yang benar kalau menurut saya. Bukanlah Bapak katakan ini perkataan Tuhan, tidak. Makanya Bible itu harus dipahami. Konteksnya apa, perikopnya apa, narasinya apa, pesannya apa. Jangan digabung ke sana kemari. Kemudian mobil dan saya menyatu. Oke, menyatu, tapi saya tidak larut di dalam mobil itu, Pak. Saya tidak menjadi bagian dari mobil itu, tidak. Menjadi besi, enggak. Saya tetap manusia. Makanya Sang Logos itu tetap ilahi di dalam daging itu. Dia menyatu, tapi tidak larut atau tidak berubah menjadi daging. Makanya disebut inkarnasi. Kalau Pak Juma nanti membaca dalam Yohanes 1 ayat 14 itu, di situ digunakan kata John ini adalah Theos, hologos, sak egeneto, bukan gegenomai di situ, bukan berubah, tapi berpadu menjadi satu. Tetapi menjadi satu itu seperti air di dalam gelas, menyatu. Air tetap air, gelas ya tetap gelas. Begitu Pak, tetapi artinya air itu sudah berisi, gelas itu sudah berisi air. Itu kan timbul bahasa barunya. Manusia itu juga seperti itu disebutkan. Daging itu sudah didiami roh yang menghidupkan. Itu namanya baru manusia. Perbedaannya, roh saya yang ada di dalam diri saya dengan roh, dengan jasad ya. Jasad yang ada di diami Yesus itu beda rohnya Pak. Roh saya ini adalah roh yang diciptakan. Itu bisa Bapak baca nanti di dalam Zakaria 12 ayat 1. Jadi beda Pak. Yang menghidupkan daging saya ini adalah roh yang diciptakan Tuhan. Tapi yang menghidupkan daging yang didiami Yesus itu adalah Yesus yang adalah roh itu. Gitu loh Pak. Jadi saya heran Bapak mengatakan bahwa saya menuhankan daging. Sudah berulang kali saya sampaikan. Saya menuhankan yang ada di dalam daging itu. Bukan saya menuhankan daging. Oke. Ya kan? Ya. Jadi, satu poin terakhir ya. Sulit bagi Pak Juma untuk memahaminya. Ya itu bukan masalah di saya Pak. Faktanya saya gampang memahaminya. Clear, jelas. Bro Ginting, saya potong dikit. Daging dan roh itu sekarang ini sudah berpisah atau masih menyatu? Ya sudah berpisah. Karena daging itu tidak. Karena menurut 1 Korintus 15 ayat 50 dikatakan darah dan daging tidak mendapat tempat di kerajaan surga. Oke. Bro. Jadi apa lagi? Bro, kalau Anda mengatakan berpisah, Yesus itu terangkat ke langit begitu, daging saja atau ada rohnya? Ya tentu daging saja, Pak. Jadi mayat hidup. Mayat hidup terangkat ke surga. Jasadnya kan tidak hidup. Astaga. Saya ulang ya. Ini saya ulang nih, dengerin baik-baik. Bro, di waktu makan ikan goreng itu, Yesus punya roh atau tidak? Ketika makan ikan goreng itu, daging itu sudah dibangkitkan, Pak. Yesus sudah masuk lagi ke dalamnya. Pak, waktu makan ikan goreng, Yesus hidup atau mati? Loh, Pak, ketika makan ikan goreng, jasad itu sudah dimasuki lagi oleh Sang Logos. Artinya, waktu makan ikan goreng, ya pencipta alam semesta ini ada di dalam diri manusia yang makan ikan goreng, betul? Ya, di dalam jasad itu. Betul. Oke. Waktu Yesus makan ikan goreng, tubuhnya disebut jasad atau manusia? Ya disebutnya manusia karena manusia. Baik. Oke. Jasad itu sudah didiami oleh roh. Baik. Waktu dia terangkat ke surga, sesuai dengan yang di Bible Anda begitu, sebenarnya ke langit nggak apa-apa surga. Waktu dia terangkat ke surga gitu, apakah badannya Yesus atau raganya Yesus itu berbarengan naik ke surga atau tidak? Ya kan sudah jelas dimasukkan ke dalam kubur jasadnya. Apakah kuburannya sekarang ada isinya?
Ya udah kosong karena sudah Kosong. dibangkitkan lagi jasad itu. Oke, waktu dia terangkat ke surga, apakah Yesus, bentar dulu Bang, waktu terangkat ke surga, apakah Yesus terangkat rohnya saja atau bersama badannya? Enggak. Kan sudah saya bilang 1 Korintus 15 ayat 50, darah dan daging tidak mendapat tempat di kerajaan surga. Oke. Apakah badannya Yesus terangkat ke surga? Ya sudah dibilang itu kok apakah terangkat lagi? Sudah saya Jadi katakan, orang yang darah melihat dan itu, daging, darah dan daging tidak mendapat tempat di kerajaan surga. Itu kalau 1 begitu, Korintus 15 kalau ayat 50. begitu, kalau begitu kemana badannya, fisiknya anaknya Bunda Maria sekarang? Ya bisa saja lenyap. Orang daging kok berasal dari tanah. Waduh, lapor polisi bro, kok lu hilangin anak orang lu? Lapor polisi. Kenapa pula lapor polisi? Nggak ada masalah, Pak. Lu hilangin anak orang. Lo kok anak orang gimana? Orang Maria aja nggak nuntut kok. Karena Maria tahu. Bagus banget. Aja terus. Karena Maria tahu, makanya dia nggak menuntut. Pak Andi dia nggak tahu, makanya si Ibu mau menuntut. Bukan nuntut bro, persoalannya adalah izin ya, persoalannya Soalnya adalah Pak Andi nggak paham, nggak ngerti apa-apa. Makanya Iya, mau menuntut. Nggak dulu, Maria Bang. aja nggak menuntut. Emang Maria menuntut Iya. kan? Persoalannya adalah Bang, ya izin gantian. Persoalannya adalah waktu makan ikan goreng, Yesus itu hidup. Ya, ada pencipta di dalam diri manusia yang makan ikan goreng. Sesudah beraktivitas 40 hari menurut Anda, terus kemudian terangkat ke surga itu di Markus 16:19, banyak orang yang melihat terangkat sama badannya, dan pencipta juga ada di dalam badan ini terangkat pula lagi. Ya. Sampai di surga itu belum pernah berpisah. Siapa bilang? Baca 1 Korintus 15 ayat 50. Jadi kalau begitu ada mayat itu hidup, mayat Yesus Mayat. hidup di, Mana ada mayat? mayat, jangan gitu. Bukan. Waduh, kok masalah sederhana begini nggak paham? Kenal, Darah bro. dan daging itu lenyap, mengurai. Mengurai ya bos, anak orang lu urai, anak orang lu urai lagi. Bisa saya lurusin nggak? Lurusin nggak? Lurusin Pak Go, lurusin ini anak orang diurai nih. Kok anak urai? Daging, jasad, jasad itu mengurai. Kenapa rupanya masalahnya? Anak orang diurai gitu loh. Tidak Pak. Iya ya. Lucu nih Pak. Perasaan itu aja nggak ngerti. Tadi Maria aja nggak menuntut. Yang lain standby dulu. Oke, kita kasih Pak Go dulu sebentar, habis ke Pak Go ke Baju Maria saja lagi. tidak menuntut. Ya, Terlibat dalam peristiwa itu. Ya, oke, Karena dia oke, paham oke. ya. Oke, Karena sudah. dia paham. Oke sudah, kita kasih. Ya cukup. Kita kasih ke Pak Go dulu, habis Pak Go ke Bang Juma. Yang lain standby dulu ya. Silakan Pak Go. Oke, ya. Selamat sore semua. Selamat sore Abang Dah, Bang Zuma. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Sore wabarakatuh. sahabatku, lanjut. Ya, jadi mohon maaf ya buat semua teman-teman Kristen. Ini saya lurusin untuk pernyataan di atas. Memang ada kebenaran, tapi kayaknya lagi muter-muter jauh. Jadi mendingan saya singkatin aja. Jadi Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga itu dengan tubuhnya. Pernyataan 1 Korintus itu untuk pengajaran umat manusia bahwa di mana ketika kita mati hanya roh kita yang terangkat ke surga, Itu manusia. jasad kita tinggal Dengan di tubuh surga. Adam. Untuk manusia. Untuk manusia saja, pengajaran untuk manusia. Yang Anda maksudkan itu roh dan daging itu terurai, itu untuk pengajaran untuk manusia. Seperti itu. Oke. Lanjut, silakan gitu. Terima kasih. Jadi 1 Korintus menurut Pak Go itu untuk manusia pada umumnya, spesial untuk Yesus karena Yesus terangkat sama tubuhnya karena kuburannya kosong. Tidak berlaku untuk Yesus 1 Korintus. Jadi di surga itu Yesus masih ada tubuhnya, menyatu dengan Sang Pencipta di sana. Jadi Tuhannya Bro Ginting adalah menyembah Tuhan di dalam ciptaannya yang ada di surga. Silakan Bang Juma. Iya, jadi gini Saudara Ginting ya. Tadi ketika saya berbicara mengenai Amsal gitu, tolong didengarkan itu dulu Bung. Bahwa kita sebagai orang beragama ini harus berhikmat. Hikmat kita itu berbicara membedakan kita dengan mereka yang ateis, membedakan kita dengan mereka yang di luar pemahaman terhadap nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel. Kitab saudara sendiri yang menjelaskan kok. Ibrani 9 nomor 27. Ya. Tuhan menetapkan manusia mati hanya satu kali saja. Yesus sudah mati. Kemudian dia bangkit. Bangkit sebagai manusia. Terus terangkat ke langit. Anda mengatakan jasadnya terurai, berarti mati lagi.
berarti mengalami 2 kali kematian. Jadi Anda cacat logika di sini. Anda tidak bisa tertolong oleh konsep yang Anda bangun sendiri. Makanya ya saya hanya menawarkan, tolong Anda pahami Mazmur 91. Kalau Anda berat untuk menerima Quran, coba Anda pahami Mazmur 91. Yesus tidak mengalami kematian seketika diangkat ke langit. Jadi kondisi sekarang dia masih manusia. Turun kemudian nanti di dalam kitab saudara dan juga Al-Quran menerangkan turun sebagai anak manusia untuk menghakimi manusia. Jadi kalau Anda mengatakan dia bangkit sebagai manusia terangkat dan sebagai Tuhan, di sini kelemahan saudara. Tapi itu sah-sah saja Anda imani, itu iman saudara. Hanya saya mengatakan bahwasanya kitab Anda menekankan kematian itu hanya terjadi sekali. Berarti betul yang dikatakan Bang Handi, kemanusiaan Yesus masih ada di atas, di langit. Kalau dia Tuhan berarti dia adalah manusia yang kemudian sudah berpisah dengan Tuhannya, karena Tuhannya sudah berada di sebelah kirinya, dia berada di sebelah kanan, roh Tuhannya sudah keluar. Berarti dia tinggal jasad yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Maka yang di atas itu adalah jasad tanpa roh. Bahaya, cacat logika, Bung. Nah karena itulah ya tolong direnungkan lagi kembali. Jangan kemudian Anda mengatakan saya sunat hati, tapi ternyata Anda tidak sunat hati. Sunat hati itu adalah menghilangkan kesombongan, menerima kebenaran dari manapun kebenaran itu datang, baik itu dari Islam, dari sekte Kristen yang lain. Terima kebenaran itu. Sunat hati, jangan sombong dengan angkuh terhadap kebenaran. Untuk itulah kemudian ya sekali lagi saya katakan, Anda tadi banyak memuji saya menghafalkan Bible dan seterusnya, tapi bukan berarti menghafal Bible itu cerminan daripada bahwa Bible itu firman Tuhan. Tidak, karena saya juga baik menghafal lagu-lagu. Jangan Anda katakan ciptaan Mansur S itu adalah firman Tuhan. Itu artinya gini, saya menghabiskan waktu untuk menghafal Bible, juga menghafal Quran itu semata-mata hanya untuk mencolek sedikit logika kita untuk berpikir bahwa ya kebenaran itu harus disampaikan entah itu kepada siapapun. Tapi tentu diawali dari diri sendiri. Saya kira begitu saudaraku semua. Karena di sini sudah azhar, saya pamit dulu sampai 15 menit. Silakan dilanjut diskusinya yang baik. Mudah-mudahan teman-teman yang di bawah bisa tercerahkan dengan edukasi yang kita berikan. Silakan. Oke, terima kasih Pak Juma ya. Jadi kan, mengapa saya katakan itu adalah firman Tuhan karena dihafal? Karena selama ini kan umat Muslim mengatakan, lihat tuh, firman Tuhan itu adalah sesuatu yang mudah dihafalkan. Buktinya Al-Quran kami hafal bla 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 dan sebagainya. Dan saya rasa ketika saya menggunakan kata-kata ini, tolonglah dipertahankan ya. Kalau sekarang lalu ditolak gitu ya. Oke lah, tapi nggak apa-apa lah ya. Gini ya, di dalam bilangan 23 ayat 19 dikatakan ya, Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Jadi Yesus itu sebenarnya ya naturnya itu ya ilahi, bukan naturnya manusia, hanya dia menjadi manusia. Lalu karena dia menjadi manusia, disebutlah dia sebagai anak manusia. Itu hanya sebuah sebutan ya, sebutan untuk manusia supaya bisa memahami tentang sebuah keadaan, cerita, kisah dan seterusnya gitu ya. Kemudian kematian. Mungkin Pak Juma belum paham ya bagaimana tentang pemahaman kematian di dalam kekristenan ini. Berbicara tentang kematian pertama ya dan kematian kedua itu bisa nanti Pak Juma baca di Wahyu 2 ayat 11 ya. Yang pertama dan kedua, bahwa kematian pertama itu adalah perpisahan antara jasmani dan rohani. Itu kematian pertama disebutkan. Tetapi kematian kedua adalah ketika dia dimasukkan ke dalam neraka. Itu dia, kematian kedua, lubang yang tak berdasar. Jadi ketika nanti Pak Juma membaca kata kematian di dalam Bible, pahami dulu ini maksudnya apa. Tujuannya apa, kemana bicaranya. Bukan kita berbicara tentang langsung secara literal saja. Inilah ajaibnya Bible, penuh dengan kata-kata yang bermakna begitu banyak gitu. Ya gitu ya. Jadi tolonglah kalau kita berhikmat itu ya kita berhikmat gitu. Jadi jangan kita mengaku berhikmat tapi ternyata pemahaman kita kesana kemari gitu ya. Masa membicarakan Tuhan di dalam konsep Kristen aja nggak paham gitu ya. Saya rasa begitu Pak Juma ya. Jadi harus kita bedakan mana daging ya yang digunakan Yesus. Makanya disebut hotheos
Oke. Hologos sak egini tuh. Kenapa nggak menggunakan kata giginomai berubah? Sebentar. Bentar dulu. Perpaduan itu menimbulkan keadaan yang baru sebagai manusia. Bro Ginting, Tuhan atau sang logos yang adalah roh itu berpadu kepada daging, maka terjadilah sebuah keadaan yang baru yang disebut orang manusia. Ini kan bahasa manusia. Oke, Bro Ginting, dengerin dulu ya. Bro Ginting, dengerin dulu ya. Bro Ginting, tanyakan ke orang Kristen dulu. Bro Ginting jangan ngomong sendiri, Bro. Dengerin dulu. Menurut Anda, apakah semua yang mudah dihafal adalah firman Tuhan? Menurut Anda, bagaimana? Yang sendiri yang di. Saya tanya Anda, apakah dengerin dulu bahasa Indonesia? Saya tanya orang yang normal aja deh. Pak Edi, atau Pak Go deh, Pak Go. Apakah semua yang mudah dihafal itu firman Tuhan? Enggak. Lagu kamu dihafal. Saya anda diam dulu, saya tanya orang sehat. Saya bertanya kepada orang sehat. Anda diam dulu. Sekarang kepanasan. Ntar dulu saya nanya dulu orang lain karena anda nggak mau jawab. Kan gitu. Oke, silakan Pak Edi Bade dulu. Apakah semua yang mudah dihafal itu adalah firman Tuhan? Enggak, lagu juga gampang dihafal. Terus kata-kata rayuan, I love you, hatimu indah, itu juga bisa. Oke, baik. Pak Go, gimana Pak Go? Iya, jadi dalam konteks itu kalau untuk menghafal itu bukan cuman untuk Bible ya, karena kan manusia itu diciptakan mempunyai akal pikiran dan akhlak yang sehat. Jadi bisa untuk menghafal segala apapun dia bisa hafal. Misalnya wajah orang dia lihat, dia hafal udah. Oke, jadi nggak semua yang mudah dihafal firman Tuhan ya, betul gitu ya. Jadi ini jawabannya. Udah Pak Ginting, tar dulu Pak Ginting. Selama ini umat Muslim mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena mudah dihafal. Pak, ini yang saya kembalikan. Pak Ginting, saudaraku Ginting. Ya, Saya Kristen, tapi saya hafal Al-Quran, Pak. Jadi bukan cuma Injil yang gampang dihafal, Pak. Al-Quran juga. Jadi semua yang kita bisa membaca itu kita hafal. Jangan sampai mengarah ke situ lah. Jadi kita itu coba kita memberikan pemahaman kepada umat yang lain itu. Pemahaman yang jangan tele-tele, langsung to the point aja. Kayak tadi saya menjelaskan. Kesimpulannya gini Pak, dengar Pak ya, dengar Pak ya. Saya hanya ingin membalikan pernyataan umat Muslim yang mengatakan hanya firman Tuhanlah yang mudah dihafal. Ternyata ini terbukti tidak. Ternyata bukan hanya perempuan saja yang dihafal. Perempuan jangan dulu. Jadi ya saya simpulkan ya. Mereka teman-teman Muslim menyombongkan diri. Diskriminasi Bang Han. Itulah satu-satunya firman Tuhan. Kenapa saya bilang? Karena mudah dihafal katanya. Ntar habisin aku. Firman Tuhan mudah dihafal, sama dengan mudah dihafal sama dengan firman Tuhan. Ternyata saat ini, hari ini juga kita membuktikan bahwa bukan setiap firman Tuhan saja yang mudah dihafal. Begini ya. Al-Quran itu matematika yang mudah dihafal. Gantian. Pak Ginting ngomong panjang nggak? Tadi nggak ada endingnya gitu loh. Diputar sana, diputar sini gitu loh. Nggak ada endingnya kalau ngomong, nggak to the point gitu loh. Ya, begini kesimpulannya adalah Al-Quran itu mudah dihafal karena firman Tuhan. Tapi tidak semua yang mudah dihafal itu firman Tuhan. Itu loh bahasa sederhananya. Keterlaluan nih kalau nggak ngerti bahasa Indonesia nih. Betul ini. Betul ini. Iya. Tidak semua itu yang mudah dihafal itu adalah silakan Brahma. Sorry maaf ya Brahma ya. Oke. Ya. Nggak apa-apa Bang. Gini, aku sedikit aja. Gini, mungkin maksudnya gini ya, para hafiz Al-Quran itu yang kita maksud itu mudah menghafal itu para hafiz ya, dalam konteksnya bahasa Arab. Itu para hafiz mudah menghafal gitu loh. Makanya kami tuh dalam sholat pakai bahasa Arab, kami mudah menghafal ayat-ayat suci Al-Quran ya. Kalau Anda berkata tadi itu tentang Bible ya itu terjemahan, tapi coba ke originalnya ya, itu mungkin ya. Jadi aku sedikit menyampaikan tentang roh ya, maaf ya. Roma 8 begini bunyinya loh. Jika roh dia, ini untuk Pak Ginting ya. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus, roh dia ini berarti roh Allah ya. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Itu aja Ginting ya. Jadi tolong kamu maknai ini Roma 8 ya.
roh dia yang membangkitkan Yesus, sama pula yang menghidupkan tubuh kita yang fana ini, yang diam di dalam tubuh kita. Itu aja. Jadi samalah yang menghidupkan Yesus dengan yang ada dalam tubuh kita ini sama. Ya, terima kasih. Itu aja yang kusampaikan. Lanjut. Oke, ya. Ini sangat-sangat tidak berhikmat ya memahaminya ini. Memang yang menghidupkan segala sesuatu itu memang Tuhan. Ya toh? Jadi kembali ke Tetapi topik ya. dengan apa dia menghidupkannya? Ada perbedaan-perbedaan. Yang menghidupkan saya Tuhan, tetapi dengan roh yang diciptakannya di dalam diri saya. Yang menghidupkan Tuhan siapa? Ya Tuhan juga, dirinya sendiri yang menghidupkan dia gitu loh. Tetapi semuanya ya Tuhan, makanya membaca itu hati-hati pelan-pelan. Cuman Jika roh dia penting, jika roh dia berarti ada orang pihak lain ya, pihak kedua. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Oke, Sama lah kita dengan Yesus. Lanjut. Kita kembalikan ke topik ya. Yang menghidupkan itu Tuhan, tetapi dengan cara yang berbeda, kan sudah saya bilang. Yang membangkitkan Yesus adalah Tuhan, yang membangkitkan saya juga adalah Tuhan. Cuman caranya berbeda. Yang menghidupkan Tuhan adalah roh Tuhan, yang menghidupkan saya adalah roh. Oke, yang kita kembalikan ke Ini topik. ada keterangannya. Lain topik tuh, lain topik. Ya, saya kembalikan ke topik dulu. Topiknya adalah ya, topiknya adalah ciptaan atau pencipta masuk ke ciptaannya. Wah, keren nih. Topiknya itu tadi dari awal ya. Jadi menurut Bro Ginting, tubuh Yesus itu adalah ciptaan, tapi ada pencipta di dalam tubuh yang diciptakannya. Haleluya. Bagaimana kok bisa begitu Pak Go? Ada tanggapan Pak Go? Saya dengar Ini ya. Pak Ginting. Biar saya jelaskan ya. Kalau seluruh tubuh jasmani Yesus adalah Tuhan, lalu bagaimana darah yang sudah menetes ke bumi itu? Apakah itu juga Tuhan? Keren nih. Air yang ditusuk dalam lambungnya itu apakah juga Tuhan? Karena seluruh bagian Tuhan itu harus Tuhan. Gak bisa nggak Tuhan. Makanya saya bilang Tuhan itu adalah roh. Dan itu kekal. Makanya di dalam Ibrani 14 ayat berapa itu ya? 4 ayat 12 atau apa itu? Yesus yang kemarin, sekarang, dan seterusnya tidak pernah berubah. Itu dasarnya. Harus dipegang itu. Jangan saya bilang dia berubah jadi daging. Tidak. Daging itu adalah salah satu sarana yang digunakannya untuk melaksanakan misinya di dunia ini untuk penggenapan. Sama seperti ketika dia berteopani dalam api. Api itu bukan Tuhan, Pak. Semak berubah itu Jangan bukan dilebarin Tuhan. Pak Ginting. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada diri saya sendiri supaya saya itu paham. Anda kutbai diri sendiri. Iya. Oh, ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kalau begitu, bahwa next, Yesus, kalau Anda mengajari diri Anda sendiri, next aja lah. Kan ada buku Sebentar Pak ya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus yang terlihat itu juga adalah Tuhan, maka akan terbantahkan dengan Tuhan tidak pernah dilihat. Iya. Bagaimana? Oke. Jadi di itu bukan sini, Tuhan, Pak. Itu hanya ntar dulu. media. Bro Ginting gantian. Anda mengatakan bahwa tubuhnya Yesus itu bukan Tuhan, itu ciptaan Tuhan. Oke. Sedangkan yang menciptakan tubuh ini ada di dalam tubuh. Kan itu, jadi bercampur antara ciptaan dengan pencipta. Atau kalau enggak gitu ya, ciptaan ini kemasukan pencipta, atau pencipta memasuki ciptaannya. Ini topiknya begitu. Nah, bagaimana bisa menjelaskan ini secara nalar akal sehat gitu loh. Itu yang penting dijelaskan. Kan sudah saya jelaskan. Enggak, Anda nggak jelaskan, Anda kemana-mana. Menjelaskan. Pak Andi sendiri sudah menjelaskan bahwa Tuhan berada di dalam ciptaannya. Lalu penjelasan apa lagi? Oke. Apakah Tuhan itu sanggup berada dalam ciptaannya sedangkan bumi ini nggak bisa muat dia? Nah, Sangat sanggup, Pak. Pernyataan Ezra ya, dia menganggap Tuhan tidak mungkin di bumi ini, sama seperti pendapat teman-teman Muslim ya. Tetapi dengan kemahakuasaannya, apa yang mustahil baginya? Oke. Artinya Bunda Maria sanggup atau kandungan Bunda Maria sanggup menampung pencipta itu di dalam kandungannya selama 9 bulan ya.
Ya kalau memang Tuhan menghendaki, kenapa? Ini nggak akal sehat jalan, Pak. Akal Bapak yang membatasi kuasa Tuhan. Silakan Pak Kalau Gu, Tuhan silakan Pak Gu. memampukan, kenapa? Kalau Tuhan memampukan, kenapa? Jangan ketawa terus nih, nggak bener lu. Enggak, saya tanya tuh, kalau Tuhan memampukan, kira-kira Tuhan Pak Handi mampu nggak melakukan hal seperti itu? Tidak akan pernah begitu, Bang. Saya tanya mampu atau tidak? Jangan tidak pernah, mampu atau tidak? Tidak akan pernah. Saya tanya mampu atau tidak? Jawab aja. Kalau bilang mampu, mampu enggak. Tidak akan mampu, dia tidak akan mampu begitu. Nah, tidak berani menjawab, ini bukti Iya. bahwa Pak Handi tidak berani jujur. Tidak mampu begitu karena nggak pernah terjadi. Oh, karena tidak pernah terjadi, lalu Bapak simpulkan tidak mampu Iya, Tuhan. iya. Oh, Baik. begitu, Kalau karena nggak begitu, pernah terjadi, tidak ya, kalau mampu. begitu tunjukkan datanya di Bible bahwa pencipta masuk ke dalam ciptaannya. Ada nggak? Ya itu inkarnasi. Yohanes Mana 1 ayat datanya? 14. Mana datanya? Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia. Gimana itu? Tuh, itu jelas inkarnasi. Hologos sart egenetu. Apa lagi? Baik. Waktu pencipta ada di dalam kandungan begitu, masih ada ke pencipta di luar kandungan? Ada. Ada berapa pencipta? Ada, Tuhan ada di mana-mana. Bisa ada di surga. Saya di nggak nanya planet keberadaannya. Saya nanya jumlahnya. Saya nanya jumlahnya. Saya nggak nanya keberadaannya. Ada berapa pencipta? Satu, tidak yang lain. Satu. Waktu ada di dalam kandungan, apakah yang satu itu ada di situ? Ada. Oke, di surga kosong. Ada juga dia di surga. Berarti ada dua. Enggak. Ini makanya Pak Andi tidak mampu. Pak Andi ingin menyatakan bahwa Tuhan itu seperti manusia. Ketika ada di Jakarta tidak ada di Jawa. Ketika ada di Medan tidak ada di Kalimantan. Itu manusia, Pak. Iya. Tapi kalau Iya, Tuhan oke. bisa ada di langit, bisa ada di matahari, bisa ada di Mars, bisa ada di dalam yang disembah ya Tuhannya benar. omnipresent. Ya Tuhannya Bunda Maria yang mana? Ya, Tuhan Bunda Maria Tuhannya lah. Yang mana dalam kandungannya atau yang di surga? Semuanya Tuhannya, Pak. Yang mana dulu? Tinggal pilih yang dua. saya bilang kan Tuhan itu Ada dua satu. pilihan. Tapi Ada dua pilihan. Ada dua Jadi pilihan. Bapak ingin Dengerin. menjelaskan kuasa Tuhan Enggak seperti dulu manusia. saya nanya itu. Masalahnya. Saya nggak nanya itu. Tuhannya Bunda Maria itu A dalam kandungan, B yang ada di surga, C dua-duanya. Semuanya. Dua-duanya. Jadi dia menuhankan kandungannya. Iya. Bunda Maria menuhankan kandungannya. Gimana bro? Bahkan Baju mau udah siap ya? Sudah Baju saya udah katakan, kembali. Lanjut Bang Andi, lanjut. Tuhan itu bisa di mana-mana dalam saat yang bersamaan. Ya oke, saya Tuhan persingkat kami. lagi terakhir. Tuhan Pak Handi tidak Ya. bisa seperti itu Ya ya, udah. itu bukan masalah di kami Ya dong. udah, apakah Bunda Maria menuhankan kandungannya? Yang bukan kandungannya siapa? Bunda Maria menuhankan Tuhannya. Apakah Tuhannya Bunda Maria ada Pertanyaannya dalam kok orang panik Hei, kok kacau balau ini pertanyaannya. apakah Bunda Maria? Saya ulang ya. Nggak bisa bertanya. Saya ulang. Apakah Bunda Maria? Kapan saya bilang Bunda Hei. Maria menuhankan kandungannya? Apakah Bunda Maria menuhankan Tuhan di dalam kandungannya? Ya. Boleh saya Jawab baru benar. Iya, Kalau iya, memang iya, iya. ada di dalam kandungan itu. Boleh saya jawab? Iya, iya. Boleh saya jawab? Saya mau ketawa dulu, Bang. Hahaha. Boleh saya jawab? Silakan. Iya, Bang. Oke. Jadi tadi kan perdebatan tentang siapa yang ada di rahim Bunda Maria. Oke. Kita bicara dari kronologisnya. Ketika malaikat Gabriel datang menemui Maria, maka terjadilah ketakutan di diri Maria. Sampai malaikat Gabriel mengatakan, "Hai Maria, jangan kamu takut. Aku diutus untuk membawa kabar sukacita bagimu." Terus apa kata Maria? "Siapakah aku sehingga Tuhanku mau mendatang kepadaku?" Dan jawab malaikat Gabriel, "Hai Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan anak yang akan dinamakan Yesua HaMasiah, atau yang kita kenal sekarang sebagai Yesus." Terus apa jawab Maria? "Terjadilah kepadaku menurut perkataanmu."
Dari situ sudah kita bisa simpulkan yang di dalam kandungan Maria adalah bayi mungil manusia. Bukan Tuhan ya Pak ya? Firman Tuhan yang menjadi daging dan bukan dibilang sebagai Tuhan. Kalau ada orang Pak Go, kalau ada orang mengatakan Bunda Maria menuhankan dalam menuhankan isi kandungannya, bagaimana? Itu ada aliran baru itu, aliran ada kok yang itu. Kan sudah jelas tadi kan yang dia sembah siapa? Siapakah aku sampai Tuhanku datang kepadaku? Tuhanku yang mana? Allah Bapa di surga. Sampai dia mengucap syukur, Kidung Maria Tapi mengatakan, Pak Go, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Hamba Tuhan, dia kan belum mengandung waktu dia bicara itu. Jadi kan dia itu bicara sama Tuhan Allahnya. tapi di sini ya, tapi di sini Bang, ada teman kita namanya Giting nih mengatakan bahwa Bunda Maria itu mengandung manusia, ya mengandung manusia. Di dalam diri manusia ini ada yang menciptakan manusia. Jadi secara kesimpulannya Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria, begitu. Itu sang logos itu Tuhan atau bukan? Kalau menurut saya itu Tuhan tapi bukan Theos, Pak. Dalam terjemahan original teks Tuhan tapi bukan Theos. Kalau Theos itu dalam bahasa Indonesianya apa artinya? Theos kan bahasa Theos Yunani ya. itu berarti Almasih. Sang Juru Selamat, pencipta. Pak Dewi, kita menerjemahkan dulu. Theos itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya apa? Allah Maha Kuasa. Bentar, dalam bahasa Inggris Theos diterjemahkan apa? God. Lalu gimana ini? Ya Nah, terserah tadi lu. saya bicara apa? Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan tapi bukan Theos. Iya. Betul. Ya. Tadi katanya Theos adalah Bukan Theos. Yesus Itu adalah Kurios. Tuhan. Tapi Tuhan bukan Theos. Jadi Kurios, gimana Pak. ini? Tapi Kurios. Coba kau baca terjemahan original teks bahasa Aramaiknya atau bahasa Greeknya. Kau akan dapat di situ kalimat penterjemahan ditulis Tuhan Yesus itu Theos atau Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus katanya juga. Kurios. Kurios. Tuhan Yesus tapi di situ ditulis Kurios, Pak, di original teksnya. Enggak, Kurios, saya Pak. tanya Theos. Theos itu berarti Tuhan diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Yunani ya Theos. Ya itu berarti bahasa aja, bahasa. Ya iya, Oh, bahasa boleh. itulah kita supaya kita mengerti. Oke, gantian Bahasa bicara yang dikit. melibatkan Gantian. Bahasa Indonesia Allah. Gantian. Bahasa Indonesia Allah. Bukan Bang, ini saya luruskan dikit. Stop. Allah itu sebenarnya terjemahan yang belum pas. Allah itu nama loh kalau dalam Islam. Amin buat Anda kalau Anda bilang itu Allah itu cuma nama. Berarti Iya, Anda benar. saya tanda tanya jadinya yang ini. Masa Allah cuma nama? Allah itu bagi teman-teman Muslim adalah nama, bukan sebutan. Tuhan itu kan sebutan, Theos itu sebutan, Kurios itu sebutan, Guru itu sebutan. Kau Jadi balikin. stop ya, saya kembali ke topik dulu ya. Bukan Ini- generic name. Izin ya. Pak Ginting. Saya itu sudah berapa kali diskusi dengan mereka. Mereka tidak pernah menyebutkan itu Allah nama. Allah Itu itu tanya Pak Andi, silakan coba tanya. Oke. Pak Andi, Allah itu nama nggak bagi Ya, Bapak? makanya Kalau Yesus itu, kalau Pak Yesus Andi. itu, Iya, saya mau jawab, ini kasih ngomong ini. Nah, coba silakan Pak Andi. Kalau Tuhan Yesus itu Kurios, Tuhannya itu Kurios, Pak, T besar, terus yang lain kecil. Tapi kalau bicara Tuhan huruf besar semua, itu Theos, Pak. Pak Dewi, Anda tanya dalam saya. kata nggak ada huruf besar, huruf kecil, Pak. Oke, Bagaimana dengerin ya. Bapak tahu nggak? Ketika saya berkata Tuhan, mana huruf besar, mana huruf kecil? Nggak ngerti Bapak kan? Stop. Itu kan Bapak. Stop ya. Tulisan saja yang bisa. Sekarang saya tanya Pak Andi. Stop. Pak Andi, saya tanya Pak Andi. Pak Andi, saya tanya. Allah itu nama atau sebutan? Oke, saya jawab ya. Ya, silakan. Ya, Allah itu nama. Nama dalam bahasa Arab sembahan orang yang beriman. Itu di KBBI-nya. Istilahnya Sebenarnya yang menjadi biangnya ini adalah ada dua nih. Satu perorangan, satu lembaga.
perorangannya adalah Ledeker yang 1687 Masehi itu bercanda, bergurau dia, memasukkan kata Ha di kata Tuhan menjadi Tuhan. Kemudian Purwadarminta itu menstabilkan, mengiyakan akhirnya Tuhan itu adalah sembahan. Kalau di Bible Anda itu ada yang kurios, ada yang Tuhan. Ini nggak bisa dibedakan. Yang kedua adalah yang menjadi problem juga di sini adalah lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya secara tidak jujur. Theos itu kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi God. Ya, Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Tuhan, sebenarnya enggak menjadi Allah, begitu ya. Kalau jujur nih, Anda boleh belajar sama Pendeta Yakub Sulistyo. Lebih baik jujur saja, gitu kira-kira ya. Saya tuh Pak Yakub tuh. Oke, ya kembali ke Bang Juma. Ada yang mau disampaikan Bang Juma? Udah sholat kan? Gantian. Belum Bang itu Juma? istirahat kayaknya. Enggak, udah meong tadi kok. Silakan. 5 menit lagi. Oh, 5 menit. Kores ada yang mau disampaikan Bang Kores? Kores Waduh. mana sih? Oh, asli itu kores toh. Oh, alah. Itu Forest itu. Itu Forest itu kompornya belum meletup kayaknya tuh.